webinar di malam hari ini. Nah, selamat datang di acara webinar series by Work Abroad Festival Virtual 2024 di malam hari ini, yaitu Sabtu 12 Oktober 2024, dengan tema kita yaitu Step by Step Berkarir di Jerman melalui program Ausbildung Perkantoran Pajak. Nah, di malam hari ini teman-teman mungkin yang bisa atau berkesempatan untuk on cam bareng aku dan juga speaker kita nanti yaitu Kadia, boleh banget untuk on cam biar teman-teman nantinya juga bisa bertanya atau chat di kolom chat untuk bertanya mengenai hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan terkait program Ausbildung Perkantoran Pajak khususnya di malam hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi webinarnya, aku mau ajak teman-teman dulu untuk follow Instagramnya Work Abroad Academy. Sekarang buka dulu Instagramnya karena kita akan ada sesuatu yang menarik di bulan depan dan teman-teman harus banget follow biar nggak ketinggalan informasinya. Seperti yang di malam hari ini udah ada disclaimer-nya sedikit yaitu Work Abroad Virtual Festival 2024. Jadi biar teman-teman tidak ketinggalan informasinya, boleh follow dulu Instagramnya Work Abroad Academy. Dan jangan lupa buat yang pengen tanya-tanya lebih jauh juga bisa konsultasi di link yang udah aku sematkan di chat box di Zoom kita di malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjut juga ke sesi webinarnya, karena aku tahu teman-teman udah excited banget sama webinar kita di malam hari ini, sebelumnya aku izin dulu menjelaskan mengenai Work Abroad Academy sedikit. Nah, teman-teman, Work Abroad Academy itu merupakan platform yang menyediakan bimbingan kerja untuk luar negeri dan bimbingan bahasa asingnya. Kita merupakan unit bisnis dari Scotters dan berada under ruang guru. Nah, jadi kredibilitas kita pastinya sudah resmi dan terpercaya karena udah lebih dari 10.000 siswa yang belajar bahasa asing di kita dan mereka sudah tersebar bekerja dan sekolah di 46 negara saat ini di dunia. Nah, di Skotar sendiri, kita akan bantu teman-teman yang mau para job seekers ataupun jobbers yang ingin bekerja ke luar negeri, khususnya dari bidang pada program Ausbildung, Tokutegino, maupun G2G di Korea, karena 3 negara ini membutuhkan spesifikasi skill bahasa ya teman-teman, sesuai dengan negara mereka masing-masing. Jadi di Skotars, kita akan membantu teman-teman untuk persiapan bahasanya, yaitu bahasa Jerman, untuk program Ausbildung, lalu bahasa Jepang untuk program Tokutegino dan bahasa Korea untuk persiapan G2G ke Korea. Nah, kenapa sih ada peluang untuk kita warga negara Indonesia untuk kerja di luar negeri? Yang pertama, pastinya di luar negeri sendiri, khususnya untuk Jepang, Jerman, dan Korea, mereka itu memiliki angka usia produktif yang sangat rendah, teman-teman. Jadi, karena itu mereka butuh tenaga kerja asing untuk bekerja di negara mereka, dan di sana mereka menyediakan lebih dari 500.000 kuota pekerja asing bisa untuk bekerja di sana, dan kita berpeluang mendapatkan gaji hingga 30 juta per bulannya. Dan pastinya seperti yang kita lihat keadaan saat ini di Indonesia, pengangguran yang sangat banyak, namun lowongan pekerjaan yang tersedia sangat minim dan juga kualifikasinya terkadang juga menyulitkan teman-teman yang ingin apply bekerja. Jadi itulah peluang bagi kita warga negara Indonesia untuk bisa bergabung bekerja di luar negeri, khususnya di Jerman, Jepang, dan juga Korea. Nah, khusus di malam hari ini kita akan membahas program Ausbildung di Jerman. Nah, nanti teman-teman bisa juga tanya langsung ke Kadia, gimana sih sebenarnya kondisi di Jerman sekarang? Apakah benar mereka membutuhkan para pekerja asing untuk bisa bekerja di mereka gitu? Nah, di malam hari ini pastinya teman-teman udah sangat excited ya untuk bisa tahu journey dari Kadia sendiri, gimana sih bisa kerja di melalui program Ausbildung perkantoran dan di perkantoran pajak di Jerman. Karena jarang banget kita bisa ngobrol-ngobrol tentang Ausbildung perkantoran khususnya, dan di malam hari ini di bidang perkantoran pajak. Nanti teman-teman akan mendapatkan penjelasan mengenai gambaran mengenai Ausbildung sistem ganda di Jerman, lalu proses dan durasi Ausbildung sistem ganda di bidang perkantoran pajak juga, gimana sih gambaran mengenai kontrak, upah, dan budaya kerja sebagai budak korporat di Jerman, dan tips and trick untuk bisa sukses berkarir di Jerman dari Kadia nantinya. Nah, mungkin langsung saja tanpa berlama-lama, bagi teman-teman nantinya yang mau bertanya boleh banget di chat di kolom chat, nanti akan aku bantu sampaikan juga ke Kadia.
Dan di sesi akhir nanti akan aku kasih kesempatan untuk 3 orang bisa bertanya langsung ke Kadia face to face atau nanti open mic dan open cam bisa nanya langsung ke Kadianya. Jadi buat yang masih bingung atau mau tanya-tanya dulu bisa chat di chat box dan juga konsultasi ke link yang udah aku sematkan di chat box. So di malam hari ini mungkin Kadia boleh open mic dan open cam buat sapa-sapa dulu teman-teman yang udah berkesempatan hadir di malam minggu ini dan mau bergabung bersama kita di Work Abroad Virtual Festival 2024 ini. So, selamat malam Kak Dia. Hai semuanya, selamat malam. Senang banget sih bisa datang atau bisa sharing juga pengalaman aku. Pengalaman yang belum begitu banyak sebenarnya, tapi aku juga sangat bahagia banget, senang sekali bisa sharing dan bisa membantu mungkin satu dua informasi untuk teman-teman yang masih di Indonesia dan juga memiliki mimpi yang sama, memiliki motivasi yang sama untuk datang ke Jerman, untuk mulai berkarir dan ya, untuk mempunyai masa depan yang em, begitu tidak biasa-biasa saja, karena aku percaya orang yang sudah mempunyai motivasi di mana pengen bekerja dan mungkin gak gampang untuk jauh dari orang tua dan teman-teman, tapi itu akan sangat membantu kita untuk mengetahui wawasan diri kita itu sendiri. Oke, mungkin biar nggak terlalu lama lagi dan bisa sesinya semakin panjang buat ngobrol nantinya bareng Kak Dia, aku boleh persilakan Kakak untuk presentasi yang mungkin mau disampaikan ke teman-teman semua di malam hari ini. Oke, aku akan sharing screen ya, maksudnya. Ya, Oke, aku sudah buka sih di sini. Ya, bisa dilihat kan ya? oke, sudah. Oke, perfect. So, ya, dari background aku sendiri adalah aku menjelaskan sedikit background aku, di mana aku sudah lulus kuliah S1 di Universitas Kristen Indonesia di Jakarta sebagai di bidang finance and accounting, dan aku juga sudah pernah bekerja 3 tahun sebelumnya di bidang yang sama. Di situ aku menyukai pekerjaanku, aku juga sangat senang dengan apa yang aku kerjakan. Itu juga aku merasa itu adalah talenta aku karena ya bekerja di perkantoran dengan mungkin uh, people know is like 9 to 5, just kita hanya duduk dan bekerja seperti biasa dan lain sebagainya. Tapi di mana satu titik aku berpikir bahwa harusnya itu bisa lebih dari ini gitu. Jadi aku hanya terlintas begitu saja. Aku cari informasi tentang cara bekerja di luar negeri, bagaimana cara yang tidak begitu susah, tidak begitu rumit, tapi tidak juga menguras kantong gitu. Jadi aku berpikir mungkin salah satu Jerman dari segi bahasa mungkin mereka lebih susah, tapi tidak lebih susah dari bahasa seperti Korea atau Mandarin. Kenapa? Karena mereka kita harus belajar 2 kali tulisan dan bahasanya sendiri. Tapi kalau bahasa Jerman itu seperti ABC-nya itu sama banget cara pembacaannya dengan bahasa Indonesia. Nah, gimana sih cara mulai berkarir di Jerman dan tentang Ausbildung? Ini tadi latar belakang aku sedikit. Aku sudah pernah bekerja 3 tahun di Indonesia dan ya, goal aku juga ingin bekerja di bidang yang sama, hanya di negara yang berbeda. So, apa sih Ausbildung itu? Jadi Ausbildung itu adalah di mana kita bekerja, tetapi kita juga tetap sekolah gitu. Jadi bekerja seperti biasa, seperti orang-orang pada umumnya di pekerjaan, tapi kita tetap juga punya tanggung jawab di sekolah. Jadi seperti aku contohnya, di dalam 1 minggu itu 5 hari, aku 3 hari bekerja dan 2 hari sekolah. Jadi kita selalu, eh, menurut aku itu lebih lebih apa ya? Lebih sangat membantu. Kenapa? Karena kalau misalnya nih, kalau kita
kuliah aja, tapi ada juga kan universitas yang tidak mengharuskan kita untuk internship gitu. Jadi terkadang apa yang kita pelajari di kuliah, setelah kita masuk ke dunia kerja, itu akan sangat beda. Atau bisa dibilang kita akan kaget, karena apa yang kita pelajari di sekolah, kalau kita nggak prakteknya langsung, kita akan pasti kayak, oh ternyata tuh nggak begitu 100% sama ya apa yang kita pelajari di sekolah gitu. Nah, penjelasannya itu seperti ini. Yaitu saling timbal balik. Kita bekerja untuk perusahaan, tapi kita sekolah juga untuk diri kita sendiri gitu. Jadi perusahaan bertanggung jawab memberikan dasar profesi, kemampuan keterampilan, pengetahuan yang spesifik, dan pengalaman kerja yang pertama. Jadi Ausbildung ini juga itu bisa dikatakan kita sudah pernah bekerja di negara itu sendiri gitu, di Jerman. Nah, dan sekolah itu bisa dibilang vokasi. Jadi dia tidak setara dengan sarjana, tapi tidak lebih rendah juga dari sarjana. Jadi dia apa ya, bisa dibilang vokasi, tetapi pas kita nanti lulus kita itu eh, memiliki gelar keterampilan, bukan gelar bachelor gitu. Nah, di sekolah vokasi itu kita juga bertanggung jawab untuk mempunyai pengetahuan umum, karena kita juga akan seperti memiliki ujian, dan ujian itu juga tidak sama seperti di Indonesia yang punya ujian semester aja, tapi ujiannya itu mempunyai ujian bulanan, ujian semester, dan ujian semesternya itu juga ada di 3 fase, yaitu listening, speaking, dan writing. It's like, jadi menulis, mendengar, dan berbicara. Jadi tidak hanya menulis aja, tapi lebih ke 3 topik itu, gitu. Nah, dan kita sebagai ajubi itu kita mempunyai 2 tanggung jawab, di mana kita mempunyai tanggung jawab untuk bekerja. Dan kita bekerja ini harus benar-benar secara profesional, dan juga kita mempunyai tanggung jawab di sekolah gitu, untuk tetap untuk bisa lulus, untuk bisa memiliki nilai-nilai yang baik. Kenapa? Karena nilai-nilai yang di sekolah itu kita juga harus berikan ke kantor gitu, ke company-nya. Karena mereka juga harus tahu perkembangan kita gimana, apakah kita bisa mengikuti atau tidak, apakah kita tetap menjadi bisa mengikuti kedua tanggung jawab ini atau tidak gitu. Nah, di antara kedua ini ada juga namanya um, organisasi yang menjadi orang ketiga untuk memberikan kontrak kerja terhadap company sama kontrak kerja untuk sekolah gitu. Itu dia biasanya yang kita sebut IHK, atau um, for example kayak aku tuh kan aku perpajakan, jadi aku ada namanya tax kamar gitu. Jadi organisasi ini yang akan mengeluarkan ijazah aku juga nantinya gitu. Nah, durasi Ausbildung itu berapa lama sih? Jadi durasi Ausbildung itu sebenarnya berbeda-beda. Ada juga tidak semua Ausbildung itu bisa diperpendek. Contoh, biasanya Ausbildung itu 2,5 tahun atau 2 tahun sampai 3,5 tahun. Jadi pada umumnya Ausbildung itu 3 tahun, tapi 3 tahun itu bisa kamu perpendek jadi 2 tahun atau 2,5 tahun, tapi bisa juga diperpanjang sampai 3,5 tahun gitu. Tapi ada juga beberapa jurusan Ausbildung yang kamu emang tidak bisa perpendek, seperti yang aku tahu, seperti keperawatan atau eh, yang bekerja di restoran, bakery, itu biasanya harus 3 tahun atau lebih dari 3 tahun gitu. Jadi tidak bisa diperpendek sayangnya. Dan di jurusan aku bisa perpendek jika ada persyaratannya juga. Jika nilai aku terpenuhi dan company aku mengizinkan gitu. Nah, kontrak Ausbildung itu apa sih? Jadi sebelum kita memulai Ausbildung itu kita memiliki kontrak, di mana kontrak itu akan kita dapatkan dari company, dari kantor, dari perusahaan itu, dan perusahaan itu akan mengeluarkan kontrak
kita juga ada beberapa poin-poin yang harus kita pahami. Nah, poin-poinnya itu adalah yang pertama deskripsi dan tujuan Ausbildung. Jadi kita harus di kontrak itu akan tertera profesi apa, itu harus jelas. Karena nanti kalau misalnya kita mau ngajuin visa, mereka juga akan bertanya. Terus awal mulai dan durasinya. Jadi dari durasinya itu kita bisa tanya langsung ke company-nya apakah mereka maunya cuma 2 tahun atau 3 tahun atau 3,5. Tapi misalnya mereka nulisnya 3 tahun, tapi kita maunya 2,5 tahun, kita tetap bisa pakai kontrak ini. Dan nanti setelah ujian ada namanya Zwischenprüfung, di mana kita mau naik kelas, naik ke level selanjutnya. Kalau nilai kita melebihi rata-rata, kita bisa mengajukan kontrak baru gitu. Nah, kegiatan Ausbildung dan di luar tempat Ausbildung itu apa aja? Misalnya kegiatan kita itu apa aja sih? Terus tanggung jawab pekerjaan kita, job desk kita itu apa-apa aja sih gitu. Jam kerja hariannya juga harus diperhatikan. Tidak semua perusahaan sama. Contoh, aku jam kerjanya itu mempunyai 40 jam 1 minggu, 8 jam 1 hari. Karena jam sekolah itu juga dihitung sebagai jam kerja. Tetapi ada juga perusahaan, mereka itu 38 jam per minggu. Jadi 2 jam lebih minim gitu. Nah, durasi masa percobaan atau probezeit. Probezeit itu juga harus benar-benar kita tahu berapa lama, karena masa probezeit ini adalah masa-masa yang sangat rapuh, bisa di, karena di masa-masa ini di mana kita sendiri bisa membatalkan karena mungkin banyak efek atau kita tidak menyukainya dan lain sebagainya, atau orang kantor sendiri juga bisa bilang bahwa mereka tidak suka sama kita. Jadi itu benar-benar masa-masa yang rapuh banget. Jadi kita harus benar-benar kasih yang terbaik. Kalau benar-benar kita suka, kita harus kasih yang terbaik supaya mereka juga melihat usaha kita gitu. Nah, pembayaran dan besar upah. Nah, setiap Ausbildung itu memiliki, kalau dibilang gaji sebenarnya salah. Tapi bahasa lainnya itu bisa dibilang uang saku em, untuk biaya kita di Jerman gitu. Jadi itu juga harus dilihat benar-benar berapa yang akan kita dapatkan. Hak cuti juga akan tera di kontrak kerja. Tidak semua yang kita tahu, mungkin perusahaan di Jerman itu selalu menyediakan 30 hari kerja, tapi tidak semua perusahaan. Ada yang kurang dari 30 hari, tapi tidak tidak kurang dari 20. Maksudnya itu paling minim itu adalah 27 sampai 30 hari gitu. Nah, persyaratan pemutusan hubungan kerja ini juga sangat rentan sekali, karena banyak mungkin dari orang-orang kita yang terkadang udah happy duluan gitu ya, tapi persyaratan pemutusan kerja itu kita nggak baca. Karena mereka tuh terkadang bikin kontrak kerja yang sangat komplikasi untuk dimengerti, tapi kita harus benar-benar mengerti isinya apa gitu. Nah, dan terakhir petunjuk kesepakatan kerja bersama. Itu tadi yang tarif Vertrag, yang kita akan mendapatkan berapa dari mereka. Misalnya, apakah ada pengurangan, apakah ada pertambahan, dan lain sebagainya. Nah, upah selama Ausbildung itu yang tadi aku bilang, itu juga termasuk pasal undang-undang, gimana itu adalah keharusan perusahaan untuk membayar kita, karena kita juga bekerja untuk mereka, gitu. Jadi selain jenis masing-masing profesi, ada juga di bidang industri, dari ukuran perusahaan, lokasi perusahaan, um, di sangat mempengaruhi mempengaruhi tarif yang akan kita miliki. Nah, ini aku lihat dari Google, rata-rata tahun 2024 itu
aku lihat dari tahun ke tahun itu selalu naik. Em, dan ini dari tahun 2024, jika kalian kalian lihat di bawah, itu minimal ya. Minimal setiap perusahaan dimanapun kalian tinggal, itu minimalnya kalian harus dapat segitu. Tapi itu tadi balik lagi yang ke aku bilang, kalau tergantung lokasinya dan tergantung ukuran perusahaannya dan tergantung em, berapa orang yang ada di perusahaan itu gitu. Contoh, misalnya kita bedakan lokasi perusahaan yang ada di tengah kota dan lokasi perusahaan yang ada di tengah desa. Itu akan sangat-sangat-sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena biaya hidupnya juga mempengaruhi. Contoh, di kota Ausbildung, yang melakukan Ausbildung mendapatkan gaji 1.200 bruto. Bruto itu adalah belum dikurangi biaya lain-lain gitu. Nah, sedangkan orang yang melakukan Ausbildung di tengah desa, itu mungkin dia hanya mendapatkan 900 euro. Jadi itu ada perbedaan ya, perbedaan. Mungkin di kota 300 euro lebih tinggi dapatnya daripada yang di desa. Kenapa? Karena biaya hidup di kota itu lebih mahal juga daripada yang di desa. Jadi itu juga menjadi faktor perbedaannya. Nah, aku juga mau kasih tahu biaya hidup di Jerman itu sendiri. Aku di sini mau terang-terangan, mau transparan sama teman-teman, tapi si motivasi yang kuat juga gitu. Jadi walaupun kita jauh dari orang, kita harus tetap memiliki motivasi yang tinggi dan mental yang tinggi juga, mental yang kuat. Em, nggak gampang, tapi pasti bisa. Jadi biaya hidup di Jerman itu, contoh aku kasih contoh dari hidupku sendiri aja. Aku tinggal di tengah kota, di kota Darmstadt, di mana Darmstadt itu jaraknya hanya 30 menit dari kota Frankfurt. Jadi bisa dibilang ini adalah aku tinggal di kota yang cukup besar, tapi bukan yang kota besar banget. Nah, uang belanjanya itu kalau biasanya aku selalu sering masak sendiri sih, karena masak sendiri sama makan di luar itu jauh jaraknya itu kayak hampir 200% gitu. Kenapa? Kalau misalnya uang belanja aku per bulan itu bisa 100 sampai 150 euro, tapi kalau misalnya kita makan di luar di satu restoran, sekali makan satu makanan dan satu minuman itu sudah habis 30 euro. Jadi 10% aku itu udah hilang dari uang belanja aku gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya sekali-kali boleh lah ya kan makan di luar gitu sama teman-teman. It's okay. Tapi untuk hanya untuk saran aja. Nah, kita juga di sini em, punya pajak radio, di mana pajak radio itu harus dibayarkan tapi bukan per orang. Itu per wonung atau per apartemen. Misal aku di sini satu apartemen itu tinggal 3 orang. Jadi per bulan dari 3 orang ini harus bayar 18,36 euro per bulannya. Itu. Jadi itu pajak radio itu walaupun kita nggak punya TV, nggak punya radio di rumah, tapi tetap aja karena kita memiliki internet gitu. Nah, aku juga bikin uang jajan atau skincare di mana pasti kita butuh dong jajan sekali-sekali atau beli es krim atau beli apa gitu. Selama 1 bulan aku selalu bikin to-do list supaya finance-nya juga nggak gemeteran gitu. Jadi finance-nya kita tetap bisa hidup di Jerman gitu. So, nah ini tadi tentang Wonung, pasti banyak yang nanya, Kak itu Wonungnya dikasih nggak dari Betrip atau gimana? Nah, aku mau jelasin juga di mana di sini tidak semua jurusan Ausbildung itu dikasih tempat tinggal. Tapi sebenarnya itu bukan dikasih sih, lebih ke disubsidikan gitu.
Contohnya, contohnya yang aku tahu yang mereka dikasih subsidi tempat tinggal itu seperti Ausbildung keperawatan, Ausbildung chef atau koki, Ausbildung yang tinggal di yang restoran, satu lagi yang di bakery. Setahu aku empat ini sih yang lebih dimudahkan gitu untuk tempat tinggal, tapi tidak semua juga gitu. Nah, apa sih perbedaannya Ausbildung perpajakan itu ngapain sih gitu kan? Nah, Ausbildung perpajakan itu kita belajar tentang pajak, tentang akuntansi, finance, di mana perpajakan itu kita harus tahu siapa sih yang bayar pajak di Jerman ini atau eh, siapa sih yang mengharuskan membayarkan pajak gitu. Tentang perpajakan ini aku merasa di mana aku sudah pernah bekerja di Indonesia selama 3 tahun itu sangat 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 membantu untuk aku bekerja juga di perusahaan di Jerman ini. Kenapa? Tidak semua 100% sama, tapi pada umumnya untuk konsepnya itu tetap terpakai, seperti misalnya debit kredit. Kalau misalnya kita membuat bukuan di kantor untuk klien kita, itu sangat-sangat membantu. Tapi untuk teksnya bisa dibilang ya 80% beda. Kenapa? Karena kan di Indonesia misalnya kita bayar PPh 21, PPh 23, PPh perorangan gitu. Tapi kalau di sini kita bayarnya hmm, tidak semua orang membayar pajak dan ada juga pendapatan yang kita dapat tidak dikenakan pajak gitu. Jadi lebih lebih kompleks. Tapi kalau misalnya eh, emang niat pengen pengen masuk jurusan ini, itu akan sangat ya challenging tapi bisa bisa diatasi lah kalau kita bilang. Contohnya kalau aku masih masih juga kesulitan di bahasa, aku jujur sama teman-teman semuanya, emang benar persyaratan em, untuk masuk Ausbildung itu B1, di mana kita hanya butuh sertifikat B1. Jujur, waktu aku mendaftar jurusan ini, bahkan sebenarnya tadinya aku nggak mau ngambil perpajakan karena aku nggak tahu em, asal usulnya gitu. Tadinya aku cuma mau ngambil Bureau Management. Di mana manajemen itu cuma kerjanya itu memanage, ada juga finance-nya, tapi finance-nya itu sebagai sedikit banget ininya. em, gitu. Jadi ini lebih ke manage. Tapi aku juga dapat dukungan dari perusahaan untuk bidang bureau management ini. Dan setelah aku baca-baca, aku juga karena aku cuma tahunya itu aja kan. Nah, setelah aku juga nggak tahu kenapa, atau mungkin aku lupa, karena banyak banyak banget aku ngelamar, tiba-tiba satu perusahaan ini yang eh, sorry, perusahaan ini yang tentang perpajakan ini, pas aku baca ulang, oh iya ya, aku pernah ngelamar ya gitu. Nah, ternyata pas aku tanya-tanya ke teman-teman yang lain, tanya bahkan orang Jerman yang sendiri, em, mereka bilang kalau perpajakan itu lebih challenging, sama kalau misalnya lebih suka, sorry aku minum dulu. Boleh, Kak. Iya, kebanyakan ngomong Sorry, Nggak sorry. apa-apa. Di mana perpajakan ini lebih banyak belajar tentang finance-nya gitu daripada biro. Karena kan aku tahu bahwa aku sukanya bekerja di finance gitu kan. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk oke, mungkin ini jalanku. Aku juga pengen eh, tetap bekerja di bidang ini. Akhirnya, akhirnya aku mengambil
bidang ini gitu. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman. Di bidang aku mungkin nggak dapet tempat tinggal, atau tempat tinggalnya nggak disubsidi, tapi kita akan tetap dapat bantuan finansial selama Ausbildung. Nah, ada dua. Yang pertama, Wohnungsgeld atau subsidi tempat tinggal. Ini mm, langsung dari government, dari pemerintah gitu, bukan dari tempat kerja. Wohnungsgeld ini di mana persyaratannya, Gimana ini? Apa? Ya tinggal di ini. Mana anjir? di mana Sini persyaratannya, sini sini gue yang itu yang aku tidak bisa ngomong sini ya, Fania. Aku jangan. ya, Oke, di mana sorry, sorry. persyaratannya kalau nggak apa-apa. Di mana persyaratannya kalau kita tidak tinggal dengan orang tua, dan kita langsung ke Bundesagentur, di mana kita juga bisa cari di internet di kota tempat kita tinggal, dan kita tinggal beantragen atau tinggal mendaftarkan diri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Berufsausbildung bei Hilfe itu sama. Itu juga kita tinggal mendaftarkan diri, di mana persyaratannya itu kita sudah Ausbildung dan kita sudah tinggal di Jerman, dan kita akan mendapatkan 1 tahun penuh bantuan keuangan dari pemerintah kalau kita memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Gitu. Semuanya itu bisa kalian peroleh di website Agentur für Arbeit. Tulisnya Berufsausbildung bei Hilfe, Agentur für Arbeit, dan kota di mana kalian tinggal. Ya, dan itu adalah presentasi dari aku. Thanks for watching, dan aku senang untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, dari present yang disampaikan Kak Dia tadi, sangat amat banyak insight baru yang kita dapatkan, dan pastinya untuk di Worker Berat Academy sendiri biasanya kita tuh jarang banget buat ngobrol sama teman-teman Azubi yang mungkin bekerja di bidang perkantoran, karena banyaknya orang Indonesia itu pada umumnya di bidang hospitality ya, kalau untuk Ausbildung di Jerman. Jadi malam ini kita berkesempatan buat bisa ketemu sama Kak Dia, buat teman-teman yang mungkin sangat tertarik untuk bisa bekerja linear sama jurusan saat ini, atau linear dengan background yang teman-teman miliki saat ini. Jadi feel free, nanti akan aku kasih kesempatan untuk bertanya sama Kak Dia, tapi sebelumnya aku mau bantu dulu nih buat teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui chat box. Eh, ada hal yang menarik nih. Untuk Kak Dia, aku mau bantu tanya nih buat pertanyaan ini terkait dengan wawancara ketika apply di Ausbildung perkantoran pajak ini, Kak. Nah, gimana mungkin experience Kakak mengenai interview di sana? Apa perbedaannya, yang Kakak juga udah punya kesempatan karir juga di Indonesia sebelumnya. Jadi untuk interviewnya mungkin boleh di-spill, Kak, sedikit tentang interview atau poin-poin penting yang perlu di-highlight di interview untuk kerja di Jerman, terutama melalui program Ausbildung. Ya, itu pertanyaan yang sangat-sangat bagus, aku bilang. Kenapa? Karena aku juga dulu sangat nggak tahu apa yang harus akan ditanyakan pada interview itu. Nah, di jurusan-jurusan yang seperti yang aku lakukan saat ini itu biasanya pertanyaannya itu tentang apa sih motivasi kita datang ke Jerman pertama, dan yang kedua, kenapa sih kita pilih bidang ini gitu. Apa sih yang membuat kita akan mempunyai motivasi yang tinggi untuk tetap bekerja dengan bahasa yang berbeda, hmm, dengan mungkin pengalaman kita juga. Seperti aku, contohnya pengalaman aku sudah pernah tapi ingin melanjutkan kembali Ausbildung itu sendiri. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang basic sih sebenarnya. Tapi basic, tapi mereka juga mau menjangkau ke dalam apa sih yang menjadi motivasi tinggi kita gitu. Nah, dan banyak perusahaan-perusahaan juga mereka
meminta kita untuk mengikuti tes, di mana kita harus tetap mengikuti tes, apakah kita layak atau tidak layaknya di bidang ini gitu lah. Tapi tidak semua, em, hanya 90% dari 100%. Jadi walaupun pertanyaannya basic, tapi ada poin penting yang perlu di-highlight di interviewnya. Kalau semisal, kalau kakak sendiri kan udah punya pengalaman ya dengan background pendidikan yang cukup linear dengan pekerjaan saat ini di Jerman. Kalau misalkan untuk para fresh graduate gitu kak, atau mungkin yang untuk program Ausbildung bisa dimulai dari umur 18 tahun. Jadi kayak nol pengalaman kita bilangnya. Jadi kalau untuk teman-teman yang fresh graduate atau yang belum punya pengalaman, itu adakah tips and triknya untuk interview gitu, Kak? Ada banget, karena bener banget yang kakak bilang tadi, sebenarnya Ausbildung ini kan dari up 18%, up 18, umur 18 ya. Sebenarnya tips yang paling penting itu adalah di bahasa sih. Kenapa? Karena pas interview itu mereka sebenarnya pengen tahu kita mengerti nggak sih kita sama apa yang mereka bilang. Kita akan mengerti nggak untuk mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengerti. Karena di sekolah itu kan 100% bahasa Jerman. Dan kita juga akan mengikuti ujian, kita akan seperti orang-orang Jerman pada umumnya gitu. Jadi mungkin mereka lebih khawatir kalau misalnya nanti kita nggak mengerti. Contohnya di aku, pasti kita akan ngomong sama klien, kita akan ngomong ke atasan gitu. Jadi itu akan beda banget sama kalau kita em, hanya belajar bahasa Jerman dengan kita mempresentasikan di kehidupan Jerman itu sendiri gitu. Jadi triknya itu adalah di bahasa dan motivasi yang tinggi gitu. Oke, jadi lagi-lagi seperti yang udah aku sampaikan di awal juga, kalau untuk Jerman sendiri, mereka tuh butuh spesifikasi bahasanya ya. Jadi mereka harus mementingkan untuk teman-teman yang mau bergabung ke program Ausbildung atau program lainnya di Jerman, mereka tuh butuh yang namanya skill bahasa Jerman dari teman-teman sendiri. Jadi nggak cukup hanya dengan fasih berbahasa Inggris, karena mereka tuh pengennya kita layaknya warga lokal di sana juga yang bisa ngobrol langsung dengan mereka, mengerti langsung bahasanya dari mereka sendiri. Begitu kurang lebih poin yang perlu kita highlight untuk teman-teman yang mungkin bisa dibilang newbie atau newcomer untuk join di program Ausbildung. Nah, mungkin biar nggak terlalu panjang lagi dari aku pertanyaannya, aku akan kasih kesempatan juga buat teman-teman, mungkin bisa 3 atau 4 orang karena masih ada waktu. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya langsung boleh raise hand sekarang. Jadi akan aku pilih yang akan bertanya langsung ke Kadia. Mungkin untuk yang pertama boleh Kak Ferdi Fatur Rashid, boleh open mic dan open cam biar bisa ngobrol langsung. Halo Kak. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Fatur Rashid. Asal saya dari Garut. Ingin bertanya sama Kadia khususnya. Eh, untuk Kakak selama tinggal di sana dan mendapatkan gaji juga, itu untuk saving money-nya per bulan bisa nggak Kak? Atau misal apa memang ngepas gitu? Terima kasih. Ya, makasih sama pertanyaannya. Benar banget, kita kan seperti yang aku udah jelasin, kita dapat gaji per bulan. Dan itu tadi perbedaannya kalau misalnya kamu tinggal di perdesaan atau lebih agak perdesaan, mungkin kita akan tetap bisa saving. Tapi balik lagi, Ausbildung itu kamu masih bisa memiliki kerja tambahan gitu, mini job namanya. Nah, selama mini job ini, for example, kita kan bekerja dan sekolah itu sampai hari Jumat. Nah, kita juga di Ausbildung ini tidak se ekstrim sama Ausbildung di hospitality ya. Jadi kalau for example kayak aku, kadang aku juga mau sih ngambil job sampingan untuk hari Sabtu atau Minggu.
Dan itu juga bekerjanya cuma 3-4 jam, dan kita bisa mendapatkan lebih dari 100 euro sebulan atau 200 euro sebulan. Jadi kita masih bisa saving. Em, Bisa sih, harusnya bisa. Karena, for example, aku juga hidup di kota dan tetap masih bisa saving. Walaupun nggak banyak, tapi setidaknya cukup untuk kehidupan sehari-hari dan saving, dan kadang juga masih bisa jalan-jalan ke kota-kota, ke negara terdekat gitu. Kak, satu lagi boleh nggak? Oke, boleh. Eh, nah, kan tadi kakak bilang apa ada job sampingannya. Nah, untuk mencari job sampingan tersebut tuh apakah melalui job portal atau kita nyari ke misalkan restoran-restoran terdekat apa gimana Kak? Itu bisa di dua hal tersebut, bisa dari internet atau misalnya kita lagi jalan-jalan terus ngelihat mereka juga sering hanya tempel di kertas, mencari Aushilfe misalnya gitu. Aushilfe itu yang kayak ngebantu gitu aja. Banyak di mana-mana. Terima kasih Kak. Oke, Sama. thank you. Thank you, Kak Ferdi. Oke, mungkin dari pertanyaan Kak Ferdi tadi, teman-teman juga bisa nanti lihat record webinar kita, akan aku share di YouTube-nya Worker Berat Academy. Jadi tenang aja, teman-teman bisa nonton lagi nantinya, mungkin yang ketinggalan atau ada yang mau diambil poin-poin pentingnya. Jadi nanti stay tune di YouTube-nya Worker Berat Academy, tenang aja. Dan jangan lupa diingat juga di slide sebelumnya juga Kak dia udah menjelaskan juga tips saving money dan tetap bisa ada kesempatan buat me time karena semua orang pasti butuh ya mengeluarkan spend money sedikit untuk dirinya. Jadi jangan khawatir, uangnya nggak cukup karena ada tips and trick dari Kadia yang bisa teman-teman ikutin. Nah, selanjutnya mungkin boleh teman-teman yang mau bertanya lagi. Boleh aku persilahkan Kak Naura Sabita. Hai Kak Naura. Halo Kak Dia, malam. Halo Kak, malam. Aku mau tanya, kebetulan aku ini lulusan teknik nuklir. Nah, untuk lulusan ini, apakah bisa ikut program Ausbildung atau bisa lintas studi ke jurusan lain misal? Iya, jadi Ausbildung itu sama dengan em, vokasi di Indonesia, di mana kalau misalnya ngelihat backgroundnya kamu, misalnya nih kamu lulusan teknik, tapi kamu mau ngambilnya jurusan misal perkantoran gitu, itu nggak masalah karena karena Ausbildung itu nggak harus memiliki pengalaman. Kamu nol pengalaman pun kok, tapi kalau kamu mempunyai mempunyai persyaratan yang mereka inginkan, itu akan lebih memudahkan. Tapi lebih akan memudahkan di mana kalau misalnya kamu sudah teknik nih, tapi kamu ingin melanjutkan teknik juga di sini, karena kan kamu sudah mempunyai wawasan besar sedikit tentang teknik itu sendiri. Jadi ya sangat-sangat memungkinkan gitu. Makasih Kak Dia jawabannya. Oke, thank Sama-sama. you Kak Naura. Mungkin kita lanjut lagi ya, next, biar masih banyak teman-teman yang bisa bertanya. Selanjutnya mungkin aku persilakan untuk Kak Darren Adriel. Iya, halo. Saya dari Imperial. Mohon izin mau bertanya mengenai Ausbildung ini. Saya ini saya lulusan teknik kimia. Itu mau bertanya kalau misalkan untuk program Ausbildung ini, kalau misalkan saya kebetulan udah tes IELTS ceritanya, itu apakah bisa menambah poin dalam proses interview nanti atau gimana gitu? Kalau siapa tahu bisa memberikan dampak plus gitu atau gimana? Kalau untuk Ausbildung. Pasti banget, karena di Jerman ini mereka juga bisa dibilang 70% lebih besar menggunakan bahasa Inggris dibandingkan kita di Indonesia gitu. Jadi bahasa Inggris ini, karena kan
for example, kalau misalnya kamu ngambil Ausbildung di bidang yang sama, pasti kan akan bekerja dengan perusahaan-perusahaan luar lainnya, dan mereka juga dari perusahaan luar lainnya itu tetap menggunakan bahasa-bahasa Inggris gitu. Jadi dengan mempunyai IELTS atau mempunyai bahasa tambahan lainnya, itu akan menjadi plus point yang besar juga sebenarnya. Ya, Ya. Tapi ada seperti syarat minimal GPA gitu atau gimana gitu? Nggak ada ya? enggak sih. Kalau misalnya bahasa lain sebenarnya enggak harus yang gimana-gimana. Mereka tetap negara Jerman itu tetap pengen bahwa kita harus bisa bahasa mereka. Tapi bahasa lainnya itu akan menjadi plus point yang besar gitu. Oh, baik, baik. Terima kasih. Oke, Sama-sama. thank you. And mungkin the last question ya, Kak, karena kita akan lanjut lagi ke sesi selanjutnya. Jadi Mhm. aku akan kasih kesempatan lagi buat satu orang terakhir, yaitu ayo raise hand lagi yang mau bertanya. Boleh Kak Amira Salwa? Hai Kak Amira. Oke, kalau sepertinya tidak on device ya. Halo, Oh, oke. halo Kak. Oke. Halo Kak, di sini aku mau bertanya soal lebih ke experience Kakak. Kayak eh, kan motivasi terbesar Kakak untuk ikut ASBDong itu apa? Karena kan Kakak kan jauh dari orang tua ya. Motivasi terbesar Kakak untuk mengikuti ASBDong itu apa? Terus aku mau tahu juga Kak, apa ya? Struggle Kakak pertama kali Kakak mendarat di Jerman itu gimana? Terus bagaimana cara Kakak menghadapi struggle Kakak tersebut? Oke, Kak. Ya, Makasih. em, motivasi aku untuk datang ke Jerman itu adalah pertama, karena aku pengen tahu kultur lainnya di belahan dunia lainnya. Karena aku percaya semakin kita semakin kita jauh, terkadang itu bukan menjadi hal yang negatif, bisa juga dijadikan hal yang positif. Kenapa? Jadi kita tahu ternyata wawasan kita itu lebih dari apa yang kita pikirkan gitu. Ternyata kita bisa untuk berjuang dan kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri walaupun kita jauh dari orang tua ataupun jauh dari teman. Of course, support mereka itu akan menjadi tenaga kita juga, tapi kita juga jadi tahu kalau kita itu ternyata mampu untuk pergi ke negara yang kita nggak kenal sama sekali, kita nggak kenal bahasanya, nggak kenal orang-orangnya, nggak kenal kulturnya, tapi kita mampu untuk memiliki wawasan-wawasan tersebut gitu. Benar banget, pasti sebulan sampai 3 bulan pertama aku pasti struggle banget. Pertama juga struggle itu karena bahasa, kedua juga karena kultur. Karena kultur di sini tuh beda banget sama kultur yang kita. Contoh satu kultur yang sangat aku ingat sampai saat ini itu adalah mereka di sini orangnya belak-belakan gitu. Terus kita yang orang Indonesia itu pasti kan yang selalu yang enje-enje wae, Ya. atau yang kita yang selalu eh, nggak enakan gitu orangnya. Padahal mereka itu terkadang orang yang dari usia muda banget sampai usia yang tua itu mereka tuh belak-belakan aja gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak suka sama orang, bilang aja nggak suka. Kalau misalnya kamu bilang nggak apa-apa, bilang tidak sama mereka. Aku yang pelajari juga, mereka bilang nggak apa-apa, bilang tidak. Karena aku pertama iya iya aja karena aku mikirnya oke, mungkin itu aku menjadi nilai plus buat aku. Tapi ternyata enggak. Mereka bilang kalau misalnya kamu capek terus misalnya disuruh ini, kalau kamu capek atau kalau kalau kamu udah nggak sanggup lagi, bilang aja enggak gitu. Jangan kayak bilang iya tapi sebenarnya udah nggak mampu gitu. Jadi mereka itu lebih memprioritaskan kita sebagai individual, bukan hanya untuk ingin menyenangkan hati orang yang kita bekerja dengan mereka, tapi kita ingin juga mendapat apa ya, sisi baiknya dari mereka gitu. Gitu sih yang aku pelajarin juga di sini. Satu lagi Kak, tambahan banyak.
seberapa jauh us building mengubah hidup kakak untuk jadi kakak seperti sekarang ini? Jauh banget sih, tapi itu jauh banget. Karena aku juga di Jerman sudah hampir 2 tahun. Em, itu jauh banget. Kenapa? Karena aku juga eh, nggak bisa langsung 100%. Misalnya aku lagi struggle, minta 100% pertolongan dari orang tua gitu kan, nggak. Aku harus tetap bisa berdiri sendiri. Tapi even pastilah kita harus berdoa juga, harus minta pertolongan sama Tuhan. Supaya kita juga kuat. Eh, Sebenarnya nggak drama sih. Bisa dibilang mungkin kata orang drama banget sih. Tapi kalau misalnya kalian sudah menginjakkan kaki di Jerman itu sendiri, itu kan rasanya beda banget sih. Kita. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, thank you Kak Mira. Oke, mungkin dari cerita barusan yang terakhir itu akan sangat relate dengan teman-teman yang mungkin sedang menjadi anak rantau ya kalau di Indonesia sendiri saat ini. Jadi tidak perlu bersedih karena semakin teman-teman jauh untuk mengejar sesuatu pastinya akan berdampak baik juga buat teman-teman semuanya. Sebelum mungkin nanti kita di sesi terakhir akan foto bersama, aku mau izin dulu untuk share screen lagi nih Kak. Sebelum kita foto di akhir, aku mau jelasin lagi tentang sedikit mengenai program Ausbildung khususnya di Work Abroad Academy. Nah, untuk program Ausbildung sendiri, seperti yang udah dijelasin sama Kadia tadi, ini merupakan program pendidikan dan pelatihan vokasi selama 3 tahun. Jadi vokasional, sistemnya vokasional, teman-teman nanti akan belajar dan juga bekerja terjun langsung ke real project yang ada di lapangan. Jadi teman-teman nggak hanya mendapatkan teori, jadi teman-teman juga akan mendapatkan bagaimana sih realita bekerja itu sebenarnya. Nah, untuk syarat bisa bergabung di program Ausbildung sendiri itu teman-teman baik laki-laki maupun perempuan dengan usia 18 hingga 35 tahun dan pendidikan minimal SMA ataupun SMK. Dan syarat khususnya teman-teman harus punya sertifikat bahasa Jerman minimal B1 seperti yang Kak Dia mention tadi, tapi kalau bisa lanjut ke B2 biar skill teman-teman mungkin bisa menjadi poin plus bagi recruiter yang ada di Jermannya. Nah, kenapa sih harus Ausbildung? Dengan Ausbildung sendiri, teman-teman itu akan hanya mendapatkan teori 30% dan real project-nya teman-teman bisa melaksanakan di 70%. Dan teman-teman akan mendapatkan sertifikasi internasional juga dengan mungkin gaji per bulannya bisa sekitar 15 juta per bulannya atau mungkin tadi itu biaya tanggungan hidup bisa dikatakan yang dijelaskan Kadia sebelumnya juga. Dan jika teman-teman mungkin di sana bisa ngasih performance yang baik juga ke company-nya dan bakal akan ada kesempatan buat teman-teman bisa di-hire langsung bekerja di company teman-teman yang mengikuti program Ausbildung ini. Jadi potensi berkarir di Jermannya akan ada dari mungkin company yang sama atau company lainnya. Nah, untuk syaratnya apa sih? Syarat utamanya tuh teman-teman hanya butuh sertifikasi bahasa Jerman B1 minimal dan ketika teman-teman punya sertifikasi lainnya itu bisa menjadi nilai plus atau pengalaman-pengalaman lainnya bisa menjadi nilai plus bagi recruiter yang ada di sana seperti yang Kadia juga mention karena Kadia juga memiliki background pendidikan yang linear dengan pekerjaan yang Kadia lakukan saat ini di Jerman melalui program Ausbildung perkantoran pajak. Nah, di sini dari Worker Abroad Academy, teman-teman akan bisa dibantu untuk bimbingan bahasa dan juga persiapan dokumennya. Nanti teman-teman akan kita fasilitasi untuk latihan wawancara programnya, latihan bahasanya, pendampingan persiapan berkas, sampai pemilihan company juga dengan kelas bahasanya nanti bisa kelas offline dan juga kelas online, nanti teman-teman bisa pilih. Dan akan dibantu juga untuk persiapan keterampilan SSW-nya untuk mungkin itu di Jepang, dan motivation letter yang menjadi poin juga untuk para recruiter merekrut teman-teman untuk bisa bekerja di Jerman. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan buku serta modul dan latihan soal untuk latihan belajar bahasa Jermannya. Nah, ini ada testimoni alumni dari Work Abroad Academy yang udah lolos program Ausbildung di bidang pengolahan makanan. Dan beliau udah berangkat, Kak Dwi ini berangkat di tanggal 1 Agustus lalu. Lalu untuk teman-teman yang berminat mungkin bisa baik online maupun offline, teman-teman untuk yang offline-nya teman-teman bisa datang ke
Bimbel Brain Academy Blok M ataupun Fatmawati. Jadi di sana teman-teman bisa melaksanakan atau melakukan bimbingan bahasa secara offline. Dan teman-teman yang mungkin berada di luar Jakarta, teman-teman bisa juga bergabung di Work Abroad Academy dengan pilihan kelas online gitu. Nah, di malam hari ini spesial untuk teman-teman yang hadir di webinar, akan aku kasih promo spesial untuk join di Work Abroad Academy. Di sini teman-teman bisa klaim promonya dan mendapatkan cashback spesial 500.000 untuk program untuk yang mengikuti webinar di malam hari ini. Nah, promo ini akan berlangsung dari tanggal 12 hari ini sampai tanggal 14 Oktober nanti. Jadi teman-teman yang mau bergabung Ausbildung online bisa dapat di harga 10.999.000 dan untuk Ausbildung offline-nya di harga 15.999.000. Jadi yang berminat boleh di screenshot dulu karena untuk klaim promonya teman-teman harus punya bukti screenshot dari hadir di webinar ini dan aku bakal cek juga dari listing nama-nama teman-teman yang hadir di webinar. Aku kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke, nggak hanya itu, di malam hari ini, khusus untuk malam hari ini juga aku akan kasih tambahan cashback 300.000 buat teman-teman yang berminat untuk gabung di Work Abroad Academy untuk persiapan bahasa teman-teman yang ingin work abroad. Jadi sampai tanggal 14 Oktober teman-teman bisa klaim promo ini. Dan yang berminat boleh lagi-lagi screenshot dulu 3 detik aku kasih waktunya karena harus ada bukti screenshot hadir di webinar untuk bisa klaim promo di malam hari ini. Ya, yang mau boleh di screenshot dulu aku kasih waktu 3 detik lagi. 1, 2, 3. Oke, aku akan stop share karena hanya orang-orang yang sudah men-screenshot yang bisa mendapatkan promonya nanti. Dan yang berminat juga boleh banget untuk nanti diklaim ke Bimbel Brand Academy Fatmawati ataupun Blok M. Nah, di malam hari ini karena teman-teman sudah hadir dan sudah bergabung bersama kita, aku mau minta teman-teman untuk on cam dulu yuk bareng-bareng aku dan Kadia. Dan kita akan foto bersama sebagai bentuk dokumentasi kita dari teman-teman yang udah hadir di acara Work Abroad Virtual Festival 2024, Road to Work Abroad Festival 2024. Jadi jangan lupa juga pantengin Instagramnya Work Abroad Academy biar teman-teman gak ketinggalan informasi tentang program-program dan event-event menarik yang akan kita lakukan sampai nanti di bulan Desember. Jadi jangan lupa follow juga Instagram Scotars dan Work Abroad Academy. Yuk yang bisa on cam bareng aku dan Kadia, boleh banget untuk on cam dulu. Dan malam hari ini ada 5 slide. Tenang aja teman-teman yang nanya PPT-nya, yang nanya record Zoom-nya ada di mana, nanti teman-teman bisa cek di YouTube-nya Work Abroad Academy. Jadi jangan lupa juga di-subscribe YouTube-nya biar nggak ketinggalan video-video webinar yang udah ada sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sana. Yuk, aku akan hitung, ada 5 slide ya di malam hari ini. Jadi slide 1 dulu. Kita foto bersama dulu. Oke, 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Dan slide terakhir 1, 2, 3. Oke, di malam hari ini tepat pukul 8 acara webinar kita sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di malam minggu ini. Terima kasih juga buat Kadia yang udah sharing bersama kita tentang pengalamannya mengenai Ausbildung perkantoran pajak karena jarang banget kita bisa dapat speaker yang bisa memberikan insight-insight menarik mengenai gimana menjadi budak korporat di Jerman sendiri gitu. Nah, thank you so much buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya di malam hari ini. Jangan lupa untuk pantengin Instagramnya Work Abroad Academy untuk next webinar kita sekitar mungkin around 2 weeks. Jadi teman-teman bisa
pantengin akan ada tema menarik lainnya untuk webinar selanjutnya. So, see you di next webinar berikutnya. Bye. Thank you teman-teman Bye-bye. semuanya. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Kak. Bye.